Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil fitnati wal kadhib wa ja'alahuma min akbarid dzunub. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihil akhyaril abrar, amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, dalam sebuah tulisan di media Indonesia dengan judul "Jangan Anggap Enteng Hoax" mengatakan bahwa seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, hoax seakan tengah memasuki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang utama untuk menyemai dusta dan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data yang begitu prestisius. Terdapat 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Bahkan menyakitkan, di tengah kondisi Indonesia dilanda pandemi, hoax juga tumbuh semakin subur dan menjamur di mana-mana. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja, pada tahun 2022, Kominfo menemukan lebih dari 2.000 konten hoax corona tersebar di berbagai media. Sungguh menyedihkan, memilukan bahkan memalukan. Berita fitnah bergelar hoax ini dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan kaum intelektual sekaliber doktor dan profesor pun terpapar informasi dusta yang belum tentu benar adanya. Hadirin, Indonesia saat ini tidak hanya sedang bertarung melawan pandemi COVID-19 saja, tetapi juga serangan hoax yang tak kalah berbahaya. Hoax dapat melahirkan propaganda yang menganga. Kebencian dan permusuhan bisa meledak di mana-mana. Perbedaan pandangan dapat menimbulkan taruhan antar saudara. Bahkan dapat mengancam keutuhan negara. Maka pada kesempatan ini, izinkan kami mencoba mengurai persoalan negeri, bertabayun mencari solusi dengan menawarkan konsep Islami tentang cara menggunakan media sosial di masa kini. Dengan judul syarahan Qur'ani, Bijak Menyikapi Hoax di Media Sosial, Perspektif Islam, dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 456 menjelaskan bahwa kata fasik dan binaba pada ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan pengertian umum, mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Seakan-akan di sini dikatakan, jika ada orang fasik siapapun yang datang kepada kalian dengan membawa berita, maka teliti dan selidikilah terlebih dahulu kebenarannya secara seksama. Jangan percayai begitu saja, sebab orang yang tidak memelihara dirinya dari kefasikan, ia juga tidak memelihara dirinya dari kebohongan, yang masih satu bentuk dari kefasikan. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, data terbaru hasil riset yang dirilis oleh We Are Social Indonesian Digital Report tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia selalu saja meningkat. Dari angka 170 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi 191 juta jiwa pada tahun 2022. Maka jangan heran, melalui sosial media tanpa menunggu lama, berita dusta, bohong dan rekayasa menyerang kita lebih cepat dari corona. Hanya sebentar saja singgah di mata, lidah membaca, namun secepat kilat jari menerka. Siapa lagi hendak dicerca? Jika tidak bijak menyikapinya tanpa tabayun sebagai senjata, maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hadirin, hoaks seringkali menjerumuskan masyarakat dalam perilaku tercela, melahirkan permusuhan, kedengkian, adu domba, bahkan berpotensi pada disintegrasi bangsa. Lihat saja bagaimana hoaks bekerja membuat pemerintah kita kewalahan dalam menangani kasus demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dan kerugian negara. Begitu juga tidak sedikit masyarakat kita yang bersikap apatis terhadap protokol kesehatan,
pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh berita dusta, muncul sekelompok masyarakat yang anti pemerintah berusaha mendirikan khilafah. Pancasila dianggap salah, murka dan marah terhadap kebijakan pemerintah adalah salah satu dari sekian banyak kasus yang dilandasi oleh kesalahan informasi dan pemutarbalikan fakta. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Umat Islam perlu didorong untuk membiasakan diri melakukan klarifikasi, uji telaah akurasi dan validasi informasi, serta memperhatikan akurasi dengan pendekatan literasi. Jangan sampai gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, mendekam dalam jeruji besi. Akhirnya mati sendiri tanpa kekasih tanbatan hati. Cuma dapat ucapan inna lillahi dari ujung jari netizen yang berwarawiri. Selain itu dapat apa lagi? Nothing bro, silahkan gigit jari. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ma anta bimuhaddatin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak bisa mereka pahami, kecuali menjadi sumber kerusakan, kericuhan dan keributan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, sebuah senandung menginspirasi kita. Hai saudaraku, jaga jarimu dalam membagikan sebuah berita. Sampaikan kebenaran, tinggalkan kebatilan. Gunakan sosial media dengan sebaiknya. Indonesia jaya, tanpa dusta di antara kita. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam keras para pembawa dan berita dusta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 14-15 sebagai berikut. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا.
عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya semua kepada kamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena perkataan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggap semua adalah hal yang ringan saja, padahal pada sisi Allah adalah besar. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan. Menurut Profesor Dr. Wahbah Ad-Suhaili dalam Tafsir Al-Munir jilid 9 halaman 464 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah teguran dari Allah bagi para pembawa dan penyebar berita dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka melakukan 3 bentuk perbuatan dosa dan menjadikannya sebagai sebab tertimpa azab yang besar. Pertama, membuat berita bohong dan sengaja menyebarkannya. Kedua, menyebarkan berita yang belum jelas kredibilitasnya. Ketiga, menganggap hal itu sebagai sesuatu hal yang biasa dan remeh. Padahal di sisi Allah, hal itu sangatlah serius dan bisa menyebabkan dosa dan hukuman yang besar. Oleh karena itu hadirin, mari kita wujudkan kedamaian. Tegakkan kebenaran, musnahkan kebohongan, tebarkan pesona senyuman. Hoax jangan sampai beranak cucu di negeri kita, agar umat Islam dan rakyat Indonesia bisa hidup penuh fakta, mati tanpa dusta. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, penyebaran hoax di media sosial adalah perilaku tercela yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan agama. Kedua, Islam menuntun umatnya melalui konsep tabayun agar cerdas dan bijak dalam bersosial media, selektif dalam mencari, menerima dan mengupload informasi, serta memperhatikan akurasi dengan pendekatan literasi. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.